Bab 781, Kemenangan Besar. Wang Teng memang mampu bertindak sesuai statusnya sebagai kepala klan muda. Dia tidak kehilangan kesabaran, meskipun kemarahan dan kemarahannya hampir meledak. Dia sangat kesal setelah mengetahui pengaturan rahasia Jisan. Dia tahu bahwa tuan muda pendiam yang tak terduga itu pasti menunggunya untuk melakukan tindakan yang tidak dapat ditebus. Jisan pasti akan menangkap kesempatan untuk menyerang Wang Teng tanpa henti segera setelah yang terakhir berubah menjadi bermusuhan. Dan dengan itu, Wang Teng akan langsung jatuh ke dalam jebakan lawan. Ekspresi gelapnya tidak menyembunyikan kemarahannya, tetapi suaranya masih acuh tak acuh seperti biasanya. Seorang penjudi harus bersedia menerima kerugian, tetapi kata-kata House Lord Tong barusan bukan tanpa alasan. Saya tidak mempertanyakan hakim, tetapi niat Raja Pil ini dari rumah Wei. Apakah tidak ada yang merasa aneh bahwa pria yang tidak diketahui asalnya ini tiba-tiba muncul di Velurium Capital kita dan mulai menimbulkan masalah? Aku mulai mencurigainya sebagai mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain. Kalau tidak, bagaimana jenius Daupil seperti itu tidak diketahui? Petik 2. Fitnah ini dieksekusi dengan agak buruk, tetapi melibatkan Jiang Chen lebih baik daripada menyinggung para hakim. Jisan telah menunggu waktunya selama ini, dan tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Itu salah satu lelucon terbaik yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Wang Teng, tidak peduli seberapa fasih kata-kata Anda, semuanya bermuara pada Anda menjadi pecundang yang sakit. Saya selalu tahu bahwa Anda tidak akan menerima kekalahan dengan anggun. Saya kira orang tidak salah menilai Anda. Petik 2. Tuan muda juga merasa itu agak memalukan. Dia telah mengharapkan Wang Teng untuk mundur dan bahkan mungkin mengingkari kesepakatan. Sayangnya, orang yang cerdik itu telah menghindari jebakan itu. Oleh ketiga, saya tidak berpikir masalah ini menyangkut Anda dengan cara apapun. Wang Teng tampak berusaha menekan ketidaksenangannya. Bagaimana aku tidak khawatir? Pil King Zhen adalah teman saya dan House Wei adalah rumah bangsawan di bawah klan naga melingkar kami. Apakah saya tidak seharusnya berbicara untuk mereka dan membiarkan Anda mendorong mereka sesuka Anda? Jisan memegang keuntungan yang kuat dan dengan demikian, nada suaranya cukup santai. Wei Tianxiao tidak bisa diam lagi, karena Tuan Muda Klan Wang mengakui bahwa seorang penjudi harus bersedia menerima kerugian. Saya harap Anda akan berhenti membelokkan begitu konyol. Asal-usul Pil King Zhen sama sekali tidak terkait dengan taruhan ini. Velurium Capital telah berdiri tegak di benua Divine Abyss selama puluhan ribu tahun, agen dari berbagai kekuatan selalu berjalan di antara kita, namun ibu kota tetap sama sekali tidak terpengaruh. Tak satu pun dari kami tertarik untuk mendengarkan teori alarmis Anda yang tidak berdasar. Petik 2. Jisan menoleh ke para juri sambil tersenyum. Hakim yang terhormat, dapatkah kita menganggap pemenang telah ditentukan? Bukankah sudah waktunya Taiyuan Lodge menghormati taruhan mereka? Pil King Yu mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke arah Wang Teng. Tuan Muda Wang, hasilnya sudah diputuskan. Silakan lanjutkan transaksi jika Anda masih mengakui posisi kami di sini sebagai juri. Jika tidak, kita hanya harus bertindak sesuai dengan hukum. Seorang kultivator harus selalu bertindak dengan hati nurani yang bersih dan bertanggung jawab atas keputusannya, baik itu dengan senang hati, terima kasih atau balas dendam. Tolong hindari mengembara dari subjek utama. Kata-kata Pil King Yu mengandung cukup banyak peringatan dan ancaman. Dia memang agak membenci tindakan Wang Teng. Selain kekagumannya pada Jiang Chen, Pil King Yu sudah dalam hati cenderung berdiri di pihak yang terakhir. Memang, seorang penjudi harus rela menerima kerugiannya. Mengapa perlu omong kosong seperti itu? Petik 2. Berhenti membuang-buang napas. Mengapa Anda bertaruh jika Anda tidak mampu untuk kalah? Jika kami mengingatnya dengan benar, seluruh taruhan adalah ide pondok Taiyuan Anda. Tepat sekali. Di sini kita memiliki klan utama yang kuat dan berpengaruh yang berubah menjadi musuh setelah kalah taruhan. Sungguh memalukan. Puluhan ribu penonton menjadi gempar. Suara-suara yang menegur bisa terdengar dari segala arah, dan tidak ada cara untuk membedakan asal mereka. Memang benar bahwa sebagian besar penonton hanya di sini untuk mengamati kegiatan yang semarak. Tetapi para kultivator netral ini bukannya tanpa kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mereka telah melihat betapa tidak terkendalinya klan Majestic pada awalnya. Klan adalah orang yang pertama kali memprovokasi pihak lain dan menyebabkan keributan. Mereka juga yang mengusulkan taruhan. Mereka jelas orang-orang yang ingin menekan menara Taiyuan. Mereka pergi untuk wall tapi pulang dicukur.
Sekarang Raja Pil House Wei telah membalikkan keadaan, mereka ingin mengingkari hutang mereka dengan memutarbalikkan kebenaran. Penonton tidak bisa menerima ini. Anda bisa menjadi arogan dan tirani, tetapi Anda tidak bisa secara terbuka menginjak-injak opini publik. Anda tidak dapat menghina aturan yang disetujui oleh orang-orang. Seorang penjudi harus rela menerima kerugiannya. Tidak ada yang akan hanya berdiri dan menonton saat klan Majestic menolak untuk mematuhi aturan dasar seperti itu. Mereka tidak bersimpati dengan yang lemah. Mereka akan menjunjung tinggi nilai yang sama bahkan jika menara Taiyuan kalah. Kerumunan mulai bekerja dan suara kutukan mereka turun seperti hujan monsun. Kemarahan Wang Teng semakin membara di bawah guyuran tuduhan ini, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia berbalik dengan ekspresi badai. Pikirkan barang-barang kami dan suruh orang-orang kami pergi. Biarkan mereka memiliki tokonya. Tuan House Tong sekarang panik, Tuan Klan Muda, apa yang akan dilakukan House Tong kami jika kami menyerahkan toko? Ekspresi Wang Teng hitam saat dia memelototi kepala House Tong. Namun, tuan rumah bersikeras. Ini bukan masalah kecil, toko ini adalah milik House Tong yang paling berharga, kerugian mereka akan sangat besar jika dia menyerahkan aset inti seperti ini. Akan sangat merugikan jika mereka kehilangannya begitu saja. Bahkan jika Wang Teng menimbulkan murka surgawi karena dia mengingkari sumpah surgawi, itu tetap tidak akan membawa keuntungan bagi rumah Tong. Karena itu, dia harus mendapatkan kompensasi nyata dari Wang Teng dengan segala cara. Dia telah mengumpulkan keberanian bahkan dalam menghadapi tatapan membunuh Wang Teng. House Lord Teng, apakah Anda takut saya akan mengingkari hutang? Ketenangan Wang Teng terkikis seperti bendungan pasir. Wang Teng, sepertinya kamu tidak takut dihakimi oleh langit dan bumi. Mungkinkah Anda berpikir untuk mengingkari taruhan Anda? Jisan terkekeh, mengapa kamu mencoba menggertak House Lord Teng di depan begitu banyak orang? Beri dia kompensasi segera untuk tokonya dan orang-orang mungkin masih menganggap Anda orang yang lugas. Memang, jika Anda menyelinap pergi setelah itu, bagaimana House Tong bisa mengetuk pintu Majestic klan Anda dan menuntut kompensasi? Kamu tidak bisa menggertak orang seperti itu. Wang Teng, tolong jangan mempermalukan klan besar. Mereka yang berani berbicara kebanyakan adalah anggota klan. Klan Majestic memang arogan, tetapi klan lain itu tidak bisa dianggap enteng. Wang Teng terpaut tak berdaya di lautan hukuman. Dia tidak punya pilihan selain mengirim seseorang dan secara terbuka menyerahkan toko ke House Tong. Dia hampir menangis darah setelah mengatur segalanya. Orang-orang dari Taiyuan Lodge telah benar-benar pensiun. Mereka baru saja mulai membuka bisnis tetapi sekarang, mereka dipaksa untuk mundur dalam penderitaan. Ini adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Niat membunuh terselubung terpancar dari Wang Teng saat dia memelototi Jiang Chen dan House Wei. Bagus, rumah Wei, aku akan sangat mengingatmu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, minggir. Rombongan Wang Teng sepatutnya mengikuti. Suram dan sedih, mereka sangat mirip dengan ayam buruan yang kalah. Jiang Chen tiba-tiba berbicara, tunggu. Wang Teng, berharap mendapat kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, menghentikan langkahnya dengan senyum dingin. Apa sekarang? Jiang Chen menunjuk ke tanda toko, kamu melupakan sesuatu. Penonton tertawa terbahak-bahak. Wajah Wang Teng berubah dingin saat dia memerintahkan Tong Xianwei, ambil. Tong Xianwei melompat dan dengan cepat menghapus tanda itu. Dia memelototi Jiang Chen dengan belati, berat, buka matamu. Beberapa kekuatan tidak memiliki masa depan. Jangan terus berjalan di jalan yang salah, jangan sampai terlambat pada saat Anda menyadarinya. Tidak diketahui apakah dia mengacu pada rumah Wei atau klan naga melingkar. Jiang Chen hanya tersenyum acuh tak acuh, karena dia tidak mau repot berdebat dengan orang ini. Konfliknya dengan Wang Teng bukan untuk membantu House Wei, tetapi hanya karena Wang Teng telah melewati batasnya. Bukankah kamu sudah cukup menderita penghinaan hari ini? Jisan tertawa dingin. Tong Xianwei memang tidak berani bersikap kejam di depan tuan muda ini. Dia hanya bisa berjalan di belakang Wang Teng dan pergi. Pil King Yu mendekati Jiang Chen setelah rombongan Wang Teng pergi. Pil King Zhen, Anda benar-benar telah memperluas wawasan orang tua ini hari ini. Silakan mampir untuk mengobrol ketika Anda punya waktu. Petik 2. Memang, Pil King Zhen telah mendapatkan ketenaran besar dalam satu pertempuran. Siapa yang mengira bahwa fraksi Pil Devian akhirnya akan menghasilkan jenius seperti itu? Sekarang kita lihat siapa yang berani mengatakan bahwa fraksi Pil Devian adalah sekolah sesat.
Pembicaranya adalah seorang fanatik fraksi pil Devian. Para raja pil lainnya juga tampil dengan ucapan selamat mereka sendiri. Jisan tertawa terbahak-bahak, semuanya, Pil King Zen telah memenangkan kemuliaan dan ketenaran dalam satu pertempuran hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan Menara Taiyuan secara resmi dibuka untuk bisnis. Karena semua orang sudah ada di sini, mengapa tidak masuk untuk minum? Betapa menyenangkannya duduk dan mendiskusikan Pil Dao di waktu luang. Petik 2. Jisan, seorang ahli dalam membangun suasana, mulai merawat para tamu. Itu tidak masuk akal baginya untuk berbicara atas nama House Wei. Bagaimanapun, dia adalah atasan langsung mereka. Ayah dan anak Wei memberi hormat kepalan tangan di setiap arah. Semuanya, tolong jaga Menara Taiyuan kami yang baru didirikan. Tuan Rumah Wei, izinkan kami berbicara dengan Pil King Zen. Memang, House Lord Wei, kami selalu menjadi pengikut setia dari fraksi Pil Devian. Tolong minta Pil King Zen memberi kami beberapa petunjuk. Petik 2. House Lord Wei, banyak penggemar dari fraksi Pil Devian hadir. Orang-orang ini semua sangat bersemangat saat mereka berkerumun di sekitar tuan rumah. Suasana tiba-tiba menjadi penuh gairah dan antusiasme. Melihat apa yang sedang terjadi, Jiang Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Dengan itu, para penggemar berat dari fraksi Pil Devian, yang memandang Jiang Chen sebagai dewa, mulai tenang. Semuanya, hari ini agak terlambat dan upacara pembukaan Menara Taiyuan kami masih harus diselesaikan terlebih dahulu. Saya akan mengadakan kuliah tentang Pil Dao di Menara Taiyuan selama 3 hari berturut-turut mulai besok. Bagi yang berminat dipersilakan untuk hadir. Sorak-sorai terdengar dari para penonton. Ayah dan anak Wei juga diam-diam senang setelah melihat suasana hati yang penuh gairah dan ceria ini. Segala macam perasaan menggenang di hati mereka. Terlepas dari semua liku-liku, upacara pembukaan Menara Taiyuan benar-benar salah satu acara paling sukses yang pernah mereka lihat. Dengan klan Majestic yang bertindak sebagai batu loncatan bebas, upacara pembukaan Menara Taiyuan ditakdirkan untuk menjadi salah satu topik paling populer di ibu kota Velurium. Tidak ada yang dibuat untuk iklan yang lebih baik daripada efek seperti itu. Mereka agak bertaruh mereka pertama kali memulai kerjasama dengan Jiang Chen. Tapi seperti yang terjadi, pertaruhan ini telah terbayar dengan baik, dan kemudian beberapa banyak tamu tak diundang berlama-lama di sekitar pintu Menara Taiyuan, sementara tamu undangan memasuki toko tanpa ragu sedikitpun. Mereka sebelumnya masuk karena kewajiban. Tapi kali ini, semua orang ingin tahu tentang Raja Pil misterius ini dan kurang lebih berpikir menghibur untuk berteman dengannya. Tidak seperti sebelumnya, mereka sekarang jauh lebih tidak mau menyinggung House Wei. Selain itu, Tuan Muda Jisan hadir. Mereka akan meminta masalah jika mereka menolak untuk masuk. Sangat tidak bijaksana untuk menyinggung Tuan Muda. Pil King Zen, izinkan aku menemanimu minum kali ini. Sangat menyenangkan melihat Wang Teng begitu marah, hahaha. Tuan Muda Jisan menepuk bahu Jiang Chen dengan semua keakraban seorang teman sebelum menyeretnya ke dalam. Bab 782, dipestakan di semua sisi. Untuk sesaat, ayah dan anak Wei bermain biola kedua sementara Tuan Muda Jisan dan Jiang Chen mandi di pusat perhatian. Jiang Chen sangat populer. Hampir setiap tamu yang datang ingin menyapanya dan memperkenalkan diri. Untungnya, Jiang Chen memiliki ingatan yang baik. Meskipun ada hampir 2000 tamu yang hadir, dia mampu mengingat semua nama dan wajah mereka setelah perkenalan singkat. Jiang Chen telah melihat tontonan megah yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan masa lalunya, jadi tentu saja dia tidak mengalami demam panggung. Bahkan, bisa dikatakan dia menangani situasi ini dengan mudah. Ketenangannya bahkan mengejutkan duo ayah dan anak Wei. Mereka tahu bahwa Jiang Chen berasal dari tempat kecil bernama Myriad Domain. Mereka mengira dia akan menunjukkan sedikit ketakutan saat bertemu dengan adegan seperti itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mampu menghadapi situasi ini sesempurna dia. Dia tidak bertindak dengan patuh atau sombong, dia juga tidak membuat dirinya tampak tidak dapat didekati atau tidak tulus kepada orang lain. Bahkan ayah dan anak Wei sendiri merasa sangat sulit untuk mencapai keseimbangan yang sempurna selama sosialisasi. Untuk sementara waktu, suasananya sangat harmonis. Para juri, Tuan Muda Jisan, Jiang Chen, Wei Tianxiao dan beberapa anggota klan lainnya duduk bersama di satu meja. Dengan barisan seperti ini, bahkan House Wei hanya bisa bertindak sebagai pelayan kelas berat yang sebenarnya. Sementara mereka duduk,
Pil Qingyu dan Jiang Chen terus membicarakan pil Dao di antara mereka. Jiang Chen memberikan pertanyaan dan jawaban, dan dia tidak menunjukkan tekanan sama sekali meskipun berkomunikasi dengan seseorang yang hebat seperti Pil Qingyu. Adegan ini bahkan membuat para cendekiawan hebat pil Dao yang hadir di tempat kejadian merasa sangat terkejut. Tuan Rumah Wei, Anda benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, Pil Qingyu tersenyum kecut. Bahkan aku merasa tergoda untuk membawa Pil King Zhen ke dalam lipatanku. Ayah dan anak Wei tersenyum sopan sebagai tanggapan, tetapi tidak memberikan jawaban. Tuan Muda Jisanlah yang meminjam keberanian dari alkohol yang mengalir di nadinya dan tersenyum. Tidak mungkin, tidak mungkin. House Wei telah mengalami kemerosotan selama bertahun-tahun dalam hal pil, dan baru sekarang keberuntungan mereka akhirnya berubah. Kamu tidak bisa melakukan ini pada House Wei, Pil Qingyu. Pil Qingyu tersenyum sebagai tanggapan, bagaimana saya berani melakukannya ketika Anda sudah berbicara, Tuan Muda Jisan. Omong-omong, mengapa kamu masih di peringkat kedua meskipun kekuatanmu yang sebenarnya, Pil King Zhen? Petik 2, Jiang Chen tersenyum, saya tidak pernah terlalu peduli dengan gelar seperti itu. Saat itu, guru saya mengajari saya untuk tidak terlalu peduli dengan ketenaran duniawi. Meskipun demikian, saya tidak dapat melepaskan keterikatan saya sepenuhnya. Kalau tidak, saya akan menjauh dari dunia fana dan menemukan diri saya tempat yang tenang untuk berkultivasi dan membuktikan Dao saya. Petik 2. Semua orang tertawa menanggapi kata-katanya. Pil Qingyu menghela nafas, gurumu pasti orang yang sangat terampil yang hidup di luar dunia ini. Bagaimana lagi dia bisa menghasilkan seorang jenius sepertimu? Yang disebut guru ini adalah karakter fiksi yang selalu digunakan Jiang Chen sebagai alasan, jadi dia mengikuti jalan pikiran Pil Qingyu setelah mendengar pujiannya dan mengangguk, menghela nafas, sayang sekali dia hanya mengajariku 10 tahun pelajaran, Pil Dao. Seberapa bagusnya jika saya bisa mempelajari Pil Dao 100 tahun di bawahnya. Petik 2, jika dia bisa mendaki sejauh ini hanya dalam waktu 10 tahun, maka ketinggian yang bisa dia capai setelah 100 tahun belajar benar-benar tidak terpikirkan. Raja Pil fraksi Pil Devian adalah Raja Pil peringkat ke-8, Lu Fengxi. Dia umumnya dikenal sebagai Pil King Lu Feng. Saat ini, dia menggaruk pipinya dan menatap Jiang Chen, matanya cerah dengan penuh semangat, Pil King Zhen, apakah mungkin bagimu untuk menghubungi gurumu? Jiang Chen tersenyum, mengapa Anda ingin bertemu dengannya, Raja Pil Lu Feng? Saya juga ingin belajar darinya, meski hanya 3-5 tahun. Jika 3-5 tahun terlalu lama, maka 3-5 bulan juga sudah cukup. Lu Fengxi adalah penggemar berat fraksi Pil Devian. Sejak dia mengetahui bahwa Jiang Chen adalah wakil dari faksi, dia hampir tidak bisa duduk diam. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar komentarnya, tetapi Lu Fengxi terlihat sangat serius dan penuh harapan ketika dia mengatakan ini kepada Jiang Chen. Jelas sekali dia tidak bercanda. Jiang Chen menjawab dengan sedikit meminta maaf, maaf, Pil King Lu Feng. Aku sudah sangat lama tidak melihatnya. Saya sendiri tidak yakin di mana dia sekarang. Tapi Tuan Muda Jisan tiba-tiba bertanya, apakah dia tidak meninggalkan metode apapun untuk menghubunginya. Melihat gairah di mata Tuan Muda, Jiang Chen tidak bisa menahan senyum. Tuan Muda Jisan, apakah Anda berharap untuk belajar Pil Dao dari guru saya juga? Tuan Muda Jisan terkekeh, bahkan jika aku mau, dia akan menganggap bakat Dao Pil kecilku tidak diinginkan. Plus, saya sangat ragu bahwa saya bisa mengalahkan antrian untuk menjadi murid guru Anda. Alasan dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia memikirkan Pil Pinecrane. Jiang Chen pernah memberitahunya bahwa gurunya tahu cara memperbaiki Pil Pinecrane. Tuan Muda tidak pernah melupakan berita gembira itu. Melihat keingintahuan yang meluap-luap di mata semua orang, Jiang Chen tahu bahwa guru fiksinya telah menggoda orang banyak. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan kebohongan apapun yang terjadi. Saya memiliki satu metode untuk menghubungi dia, tetapi saya tidak pernah menggunakannya dalam hidup saya. Dia memperingatkan saya untuk tidak menghubunginya kecuali saya berada dalam bahaya yang paling kritis. Selain itu, dia mengatakan kepada saya bahwa saya hanya bisa menghubunginya 1 kali. Setelah metode ini digunakan, saya tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Itu sebabnya saya tidak pernah menggunakan metode kontak ini, saya juga tidak berani menggunakannya. Dengan melestarikannya, saya melestarikan memori waktu kita bersama. Kata-kata Jiang Chen terdengar sangat jujur.
Tidak ada yang bisa menyuarakan keraguan tentang keasliannya. Lu Fengzi tampak sedikit sedih ketika mendengar ini. Apakah ini berarti saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk belajar darinya? Jiang Chen tersenyum, dunia dao bela diri seperti dao surgawi, selalu meninggalkan secercah harapan. Akan selalu ada secercah harapan. Ayo, semuanya, mari kita minum. Semua orang mengangkat cangkir mereka sebagai tanggapan. Tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan Jiang Chen atau meremehkannya setelah pertempuran hari ini, bahkan tanpa memperhitungkan gurunya yang misterius dan kuat. Lagi pula, mudah untuk sampai pada kesimpulan bahwa tuannya benar-benar melampaui level Raja Pil. Dia harus, minimal, seorang Kaisar Pil Dao, atau mungkin seseorang yang bahkan lebih besar dari Kaisar besar berjudul. Bahkan seorang Raja Pil veteran yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun seperti Pil King Yu tampak sangat terpesona oleh kemungkinan yang diwakili oleh guru Jiang Chen, benua jurang surgawi seluas lautan. Wilayah manusia bahkan mungkin tidak lebih dari 1/10 dari keseluruhan peta benua Divine Abyss. Guru Pil King Zhen mungkin seorang ahli luar biasa yang telah menghindari semua urusan duniawi. Dia harus menjadi Kaisar besar berjudul minimal. Bahkan, dia mungkin ahli yang lebih hebat dari itu. Berjudul Kaisar Besar adalah ahli terbesar di 8 wilayah atas. 7 orang terkuat di Velurium Capital adalah 7 Kaisar Agung, dan mereka semua adalah Kaisar Besar berjudul. Apakah guru Jiang Chen bahkan lebih kuat? Kerumunan tidak bisa membantu tetapi merasa klaim ini sedikit berlebihan. Apakah benar-benar ada ahli yang begitu kuat di benua Divine Abyss? Setiap orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di Velurium Capital. Mereka semua tampak sangat waspada ketika topik ini diangkat. Pil King Yu, bukankah Kaisar Agung yang berjudul adalah eksistensi terbesar di benua Divine Abyss? Seorang Raja Pil bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil King Yu tersenyum kecut, saya sendiri tidak yakin tentang ini. Tetapi saya telah mendengar dari orang lain bahwa ini bukan akhir bagi orang-orang di benua jurang surgawi. Petik 2. Apalagi yang di atas level ini. Jika seorang kultivator bercita-cita untuk naik lebih tinggi, maka mereka harus menerobos dao surga dan memenangkan pengakuannya. Petik 2. Mereka yang sukses disebut ahli Empyrean. Dikatakan bahwa ada banyak ahli Empyrean di zaman kuno, dan hampir setiap kekuatan besar di benua Divine Abyss saat itu memiliki sejumlah besar ahli Empyrean. Semua orang mulai mendiskusikan topik dengan sungguh-sungguh. Pil King Yu tersenyum pada Jiang Chen, Pil King Zhen, apakah gurumu pernah memberitahumu tentang ini? Menurut pendapat Pil King Yu, guru Pil King Zhen jelas bukan orang biasa yang mengetahui solusi dari enigma Pil Dechan yang cerdik. Dia mungkin salah satu ahli Empyrean legendaris yang menghindar dari urusan duniawi. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Jelas bahwa mereka sangat ingin tahu tentang topik ini. Jiang Chen menggosok hidungnya dan tersenyum kecut, semuanya, tolong jangan lupa bahwa saya hanya menghabiskan 10 tahun dengan guru saya. Saya juga masih sangat muda saat itu, jadi saya tidak begitu tertarik dengan urusan itu. Karena itu, dia memang menyebutkan bahwa benua jurang surgawi begitu besar sehingga melebihi imajinasiku. Ada banyak ahli tersembunyi yang sangat misterius di dunia ini. Sayangnya, saya tidak tahu tingkat kultivasinya saat itu. Penjelasannya sengaja tidak jelas. Tidak ada yang bisa memilih kesalahan dari itu. Pil King Yu berkata, mengesampingkan tingkat kultivasinya, pencapaiannya dalam Pil Dao saja benar-benar merupakan pencapaian yang harus dijunjung oleh semua Raja Pil. Faktanya, saya ragu siapapun di antara kami dapat menganalisis pil yang kami berikan kepada Anda sebagai tes semudah yang Anda lakukan. Petik 2. Pil King Lu Feng juga mengangguk, itu benar. Jika saya berada di tempat Anda, saya berani mengatakan bahwa saya sedikit lebih baik daripada Pil King Rong itu, tetapi kesenjangan antara keterampilan kami tidak akan sebesar itu. Bagaimana Anda melakukannya, Pil King Zhen? Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut di dalam ketika dia melihat pertanyaan lain dilemparkan padanya. Dia sudah mengekang penampilannya selama taruhan sebelumnya, tapi itu tidak menghentikan rasa ingin tahu semua orang untuk menembak menembus atap. Dia tidak punya pilihan selain terus menenun lebih banyak kebohongan. Selama 10 tahun saya belajar Pil Dao dengan guru saya harus menghafal semua jenis resep pil hampir setiap hari. Dalam waktu 10 tahun, guru saya telah membuat saya menghafal setidaknya 100.000 jenis resep pil. Oleh karena itu, saya telah belajar dari sebagian besar pil yang Anda tunjukkan kepada saya sebelumnya. Petik 2.
Kehebohan pecah setelah mereka yang hadir mendengar penjelasan Jiang Chen. Di dunia pil Dao, sebagian besar Master Pil memiliki warisan khusus mereka sendiri. Namun, pewarisan-warisan seperti itu di antara para ahli pil selalu menjadi topik yang rumit. Mereka tidak akan pernah membiarkan resep pil menyebar tanpa pengawasan ke publik. Bahkan untuk orang seperti Raja Pil, jumlah resep pil yang benar-benar mereka kuasai tidak melebihi 10.000. Bahkan jika mereka bisa menyimpan cukup banyak di kepala mereka. Selain itu, sebagian besar resep pil ini adalah pengetahuan umum di dunia yang lebih besar. Namun, jumlah resep pil unik dan eksklusif yang benar-benar mereka miliki tidak melebihi 100. Namun, Pil King Zen ini mengaku mengingat 100.000 resep pil. Itu lebih dari sedikit mengejutkan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Jiang Chen segera mengerti bahwa nomor yang dia laporkan terlalu mengejutkan. Pada kenyataannya, jumlah resep pil yang dia ingat, termasuk yang berasal dari bidang empirean dan bidang duniawi di bawah bidang empirean, selama jutaan tahun jauh melampaui 1 juta. Dia telah dengan sengaja melaporkan sebagian kecil dari jumlah itu, tetapi itu masih mengejutkan semua orang yang hadir dalam keheningan. Jelas bahwa semua orang terkejut dengan klaimnya. Apa artinya 100.000 resep pil? Itu berarti bahwa Jiang Chen benar-benar gudang harta karun resep pil. Neraka, bahkan gudang harta karun resep pil yang sebenarnya tidak akan berisi begitu banyak. Jiang Chen sudah mulai menyesali keputusannya sedikit. Dia tersenyum kecut, tolong jangan menatapku seperti itu. Kenyataannya, guru saya memberitahu saya bahwa sebagian besar resep pil yang saya hafal hanyalah resep biasa. Satu-satunya alasan dia menyuruhku untuk menghafalnya adalah agar aku bisa lebih menguasai dasar-dasar pil Dao. Sebagian besar resep pil itu tidak memiliki kegunaan nyata di belakangnya. Petik 2. Terlepas dari upaya terbaiknya untuk menjelaskan berbagai hal, yang lain tidak merasa lebih baik. Faktanya, mereka semua menggelengkan kepala dengan senyum masam dan merasa sangat bertentangan di dalam. Bab 783, Maukah kamu menjadi tuanku? Pidato Jiang Chen membangkitkan banyak sekali pikiran di hati pendengarnya. Beberapa iri, yang lain cemburu, dan yang lain menyembunyikan desain jahat. Perbandingan antara orang sering menjadi sumber negatif. Dilihat dari penampilan Pil King Zen, usianya kemungkinan tidak lebih dari 100 tahun. Dia sangat beruntung telah mendapatkan bantuan dari ahli pil yang hebat. Seorang ahli yang mampu mewariskan 100.000 resep pil sekaligus bukanlah master pil biasa. Apa Raja Pil peringkat ke-9? Dia kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk melayani bahkan sebagai siswa dari master seperti itu. Namun, ayah dan anak Wei merasa diselimuti oleh kebahagiaan. Mereka tahu bahwa Jiang Chen mampu, tetapi tidak mengharapkan kebetulan seperti ini terjadi di masa muda Jiang Chen. Jiang Chen telah memberitahu mereka sebelumnya tentang masa kecilnya, dan bagaimana dia menerima bimbingan dalam pil Dao dari seorang pria yang luar biasa. Kisahnya sangat kredibel. Jika bukan dari ajaran Master Pil yang luar biasa, bagaimana lagi Jiang Chen akan mempelajari teknik pil yang menghancurkan bumi dengan identitasnya sebagai seseorang dari myriad domain. Namun, baru pada hari ini mereka menyadari sepenuhnya kekayaan luar biasa yang telah ditemui Jiang Chen. Pil King Yu menghela nafas pelan, menatap ayah dan anak Wei. Tuan rumah Wei, bahkan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi untukmu. Rumah Wei benar-benar menemukan harta karun kali ini, Ji San tertawa. Pil King Lu Feng tak henti-hentinya menuangkan anggur ke dalam mulutnya dengan penuh semangat. Dia lebih antusias daripada siapapun yang hadir. Tuan Pil King Zen pastilah nenek moyang legendaris dari fraksi Pil Devian. Dia berseru senang sambil minum. Semua orang menganggukkan kepala menyetujui kesimpulan Raja Pil. Selama perjamuan, Jiang Chen menceritakan beberapa cerita lagi tentang tradisi Pil Dao, yang menimbulkan banyak seruan dari Raja Pil. Perjamuan berlangsung lebih dari 2 jam sebelum mulai bubar. Setelah keberangkatan mereka, Raja Pil masing-masing meninggalkan Jiang Chen rincian kontak mereka. Masing-masing dari mereka menekankan perlunya Jiang Chen untuk mengunjungi ketika dia punya waktu. Dengan sopan meyakinkan mereka bahwa dia pasti akan menerima tawaran mereka, Jiang Chen mengantar mereka keluar. Melihat bahwa Raja Pil telah disaring, tamu-tamu lain juga tidak bisa tinggal lebih lama dan secara terpisah mengucapkan selamat tinggal. Adapun pil, yang telah diluncurkan sebelumnya semuanya terjual habis. Banyak tamu yang ingin membeli beberapa pil menara Taiyuan setelah makan harus pergi dengan kecewa.
Semua orang tahu pil itu dari fraksi pil Devian, dan ingin membawanya pulang untuk belajar. Selain itu, semua orang yang hadir telah melihat Jiang Chen memurnikan pil secara langsung. Karena perasaan bahagia, mereka berharap dapat menemukan metode pemurnian hanya melalui satu tampilan. Jika itu masalahnya, maka pil itu akan menjadi milik mereka, cara mudah menuju sukses. Jiang Chen kurang lebih mengetahui pikiran mereka, tetapi dia sangat sadar bahwa tidak mungkin bahkan Raja Pil ini mencuri pengetahuannya. Jika semudah itu mencuri dari fraksi pil Devian, maka itu tidak akan disebut menyimpang. Belum lagi berbagai tindakan pencegahan yang telah diterapkan Jiang Chen selama pertunjukan pemurnian, tidak mudah untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Setelah semua tamu bubar, Jiang Chen keluar dari toko, hanya untuk menemukan bahwa beberapa ratus orang masih berkumpul di sekitar pintu masuk Menara Taiyuan. Tak satu pun dari mereka yang bersedia pergi. Mereka berteriak keras saat melihat Jiang Chen. Pil King Zhen, apakah kamu akan memberikan kuliah sekarang? Ya, Pil King Zhen, tidak banyak orang di sekitar toko. Mengapa tidak berbicara sebentar? Pil King Zhen, apakah Menara Taiyuan masih mempekerjakan pelayan? Pil King Zhen, aku berharap kamu menjadi tuanku, terimalah ibadahku. Aku juga, Pil King Zhen, aku masih muda, dan aku juga cukup berbakat, tolong pertimbangkan aku, orang-orang ini jelas merupakan orang yang paling setia dalam hal sikap mereka terhadap fraksi pil Devian. Tak satu pun dari mereka ingin pergi, mereka bersatu dalam singularitas pemikiran mereka ingin Jiang Chen menjadi tuan mereka. Ayah dan anak Wei tidak tahu harus berkata apa. Mereka merasa cukup senang, tentu saja, tetapi juga sedikit sakit hati. House Wei telah gagal di arena pil selama bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga mereka hampir dilupakan. Sekarang, hanya dalam satu hari kerja, situasinya telah berubah total. Kerumunan orang di pintu Menara Taiyuan menolak untuk berpencar, dan semuanya dibawa oleh Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum melihat antusiasme mereka. Teman-teman, hari sudah larut, dan Menara Taiyuan masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Tidak ada waktu untuk kuliah hari ini. Silakan datang saat fajar besok pagi. Kami tidak akan pergi. Bahkan jika sampai besok, kami senang menunggu di sini. Ya, kita harus menunjukkan kepada Pil King Zhen ketulusan kita. Bukan hanya satu malam, aku akan tinggal bahkan jika aku harus tinggal 3 tahun. Ya, saya telah menetapkan tujuan bahwa tidak peduli apa, saya harus memasuki Menara Taiyuan. Bahkan sebagai murid paling rendah, saya akan puas jika saya bisa melihat Pil King Zhen setiap hari. Syukurlah, mereka tetap cukup sopan, dan tidak memaksa Jiang Chen untuk segera memberi kuliah. Jika mereka melakukannya, Jiang Chen akan berada dalam masalah. Bagaimanapun, mereka ingin mendengarkan, dan kehadiran mereka sangat mendukung Menara Taiyuan. Melirik ke seberang jalan, Jiang Chen tiba-tiba punya ide. Saya sangat tersentuh karena Anda bisa menunggu sampai sekarang. Toko di seberang kami juga milik Menara Taiyuan sekarang, dan kami akan mendirikan toko cabang di sana. Siapapun yang tertarik bebas mengajukan wawancara ketika waktunya tiba. Petik 2. Semua orang sangat gembira atas kata-kata Jiang Chen. Berita luar biasa, Pil King Zhen. Tolong percaya pada kami. Kami akan menjadi murid hebat dari fraksi Pil Devian. Hidup fraksi Pil Devian. Jiang Chen hanya bisa memaksakan senyum pada adegan animasi seperti itu. Dia awalnya memilih fraksi Pil Devian karena iseng. Bahwa itu akan memiliki begitu banyak pengikut setia di Velurium Capital sama sekali tidak terduga. Dia melambai pada kerumunan sebelum kembali ke dalam Menara Taiyuan. Namun, saat dia melakukannya, seseorang tersandung keluar dari dalam. Itu adalah Pil King Lu Feng dari sebelumnya. Dia berjingkat saat dia menarik lengan baju Jiang Chen, ekspresinya lucu. Pil King Zhen, boleh saya minta waktu sebentar? Matanya melihat sekeliling, dan tindakannya mencurigakan. Namun, bagi Jiang Chen tampaknya dia tidak bermaksud jahat. Tidak cukup bisa menebak niatnya saat ini, Jiang Chen juga benci membuat marah Raja Pil peringkat ke-8. Dia hanya bisa menyetujui, mengikuti pria lain ke sudut terpencil. Pil King Lu Feng menggaruk wajahnya, dan bibirnya bergerak, tapi dia masih terlihat sedikit malu. Pil King Lu, tidak ada masalah untuk berterus terang dengan apa yang Anda butuhkan, Jiang Chen tersenyum. Jika ada pil yang Anda minati, saya bisa memberi Anda beberapa lagi tanpa masalah. Pil King Lu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya.
Bukan itu yang aku inginkan. Lalu apa? Jiang Chen agak tidak yakin. Pilking Lu Feng meletakkan tangan di kepalanya secara tiba-tiba, dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Pilking Zen, maukah kamu menjadi tuanku? Kata-kata yang dia ucapkan benar-benar mengejutkan. Jiang Chen hampir melihat bintang berkelap-kelip di sekelilingnya, seolah-olah kepalanya dipukul. Mungkinkah dia salah dengar? Menguasai. Seorang lelaki tua dengan janggut putih, berusia lebih dari 1000 tahun, ingin aku menjadi tuannya. Meskipun Pilking Lu Feng tidak setua atau memenuhi syarat sebagai Pilking Yu, dia telah hidup setidaknya selama 1 milenium. Mengambil seorang siswa berjanggut putih, Jiang Chen geli dengan pemikiran itu. Namun, Pilking Lu Feng tidak terlihat sedang bercanda. Meskipun lelaki tua itu menggaruk telinga dan dagunya, ekspresinya asli. Pilking Zen, dalam belajar, orang yang tahu lebih banyak selalu menjadi tuannya. Olelu tidak memiliki bakat lain kecuali kemauan untuk belajar. Saya selalu menjadi pengagum kuat fraksi Pil Devian. Tolong ambil kebaikan lama ini untuk bukan sebagai muridmu. Jiang Chen buru-buru menyela, tolong, seorang penatua seperti Anda tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak apa-apa bagi kita untuk bertukar informasi tentang masalah pil, tetapi saya tidak bisa menjadi tuan Anda. Tidak menghormati orang yang lebih tua sama dengan memotong hidup seseorang pendek. Ini hampir tidak sopan. Keterampilanmu lebih baik dariku, dan kamu lebih baik dalam Pil Dao. Langit dan bumi akan setuju bahwa aku harus mencarimu sebagai tuanku. Haruskah hubungan antara tuan dan murid diputuskan berdasarkan usia saja? Pilking Lu Feng menekan dengan cemas. Orang tua itu pasti mahir dalam persuasi. Alasan mengapa Jiang Chen tidak ingin mengambil murid sebenarnya bukan karena usia, tetapi karena dia tidak tahu latar belakang Pilking Lu Feng. Sifat lelaki tua itu tampak seperti tipe yang nakal, penuh dengan kesederhanaan. Dia mungkin tipe orang yang menenggelamkan dirinya dalam Pil Dao, tetapi sebaliknya tidak baik dengan sopan santun sosial. Meski begitu, Jiang Chen tidak ingin menerima seseorang yang tidak dia ketahui sebagai mahasiswa. Dia lebih suka mengetahui latar belakang orang secara menyeluruh sebelum menjalin hubungan dengan mereka. Pilking Lu Feng, aku belum membuat tanda di sini di Velurium Capital. Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan kota jika aku menerimamu sebagai muridku? Dengan keagunganmu, menganggapku sebagai tuanmu buruk bagimu, reputasi juga. Jenggot Pilking Lu Feng merinding, seperti yang baru saja Anda katakan, ketenaran kosong tidak ada gunanya. Olelu tidak pernah memikirkan hal itu. Pilking Zen, apakah Anda takut saya akan mengkhianati Anda? Bahwa saya akan menipu Anda, mungkin. Silakan istirahat yakinlah. Dia yang mengajar bahkan sehari dapat dianggap sebagai ayah seumur hidup. Jika Olelu meninggalkan tuanku, biarkan aku menerima penghakiman langit dan bumi, dan tidak bereinkarnasi selama 100 generasi. Pria tua itu tampak mati karena pilihan tuannya, sedemikian rupa sehingga dia membuat sumpah yang begitu serius. Terlebih lagi, respon pertamanya setelah mengucapkan sumpah adalah tertawa kecil. Lagi pula aku sudah mengambil keputusan. Bahkan sebagai pelayan, aku harus tinggal di Menara Taiyuan. Orang-orang di luar, mereka sama denganku. Mereka semua menginginkanmu sebagai tuan mereka. Hehe, Olelu sedikit lebih pintar dari itu. Aku sudah melakukan serangan pendahuluan, haha. Pilking Lu Feng menunjukkan kepuasannya secara terbuka di wajahnya, seolah-olah Jiang Chen sudah setuju. Jiang Chen kehilangan kata-kata. Orang tua ini sangat keras kepala, dan kulitnya sangat tebal. Dari kelihatannya, dia tidak berencana untuk pergi sampai Jiang Chen menyetujui tuntutannya. Melihat kegigihan dalam mencari guru adalah yang pertama bagi Jiang Chen. Pada saat ini, dia tidak yakin apa yang harus dikatakan. Saat mereka terhenti, suara Jisan terdengar dari luar. Pilking Zen, di mana kamu bersembunyi? Aku ingin minum lagi bersamamu. Mendengar pendekatan suara Jisan, Jiang Chen memberi isyarat tak berdaya kepada Raja Pil Tua. Pilking Lu Feng, kita bisa mendiskusikan masalah ini panjang lebar nanti. Pilking Lu Feng sama sekali tidak terganggu olehnya, tertawa riang. Apa yang harus ditakuti? Tuan muda Jisan tidak asing lagi. Bagus dia ada di sini. Dia bisa menjadi penengah untukku. Suara lelaki tua itu cukup keras, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Dia merasa memiliki Jiang Chen sebagai calon gurunya adalah hal yang sangat terhormat. Mengikuti suaranya, Jisan melihat duo Jiang Chen dan Lu Feng duduk di sudut,
dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Raja Pil, kenapa kamu bersembunyi di sini?" "Tuan Muda Jisan, betapa beruntungnya Anda tiba sekarang. Saya meminta Pil King Zhen untuk menjadi tuan saya, tetapi dia tampaknya tidak tertarik. Bisakah Anda membantu saya membujuknya? Jika Anda membantu saya melakukan ini, maka Oleh Lu akan berutang banyak padamu." Bab 784, Tingkat Kewaspadaan Meningkat. Jisan tercengang pada ledakan tiba-tiba Pil King Lu Feng. "Kau ingin dia menjadi tuanmu?" Kecurigaan terlihat jelas di wajahnya. "Ya, ekspresi seperti apa yang kamu buat? Apakah menemukan master untuk Oleh Lu sangat terlarang?" Lu Feng sedikit tidak senang. "Bukannya itu terlarang, hanya saja," Jisan tersenyum masam. Dia membiarkan sisa kata-katanya tidak terucapkan, beralih ke Jiang Chen sebagai gantinya. "Pil King Zhen, sebagaimana orang-orang pergi, Pil King Lu Feng cukup asli. Dia selalu datang dan pergi sendirian di Velurium Capital, dan hanya menjalankan bisnisnya. Dia tidak tunduk pada faksi lain." Meskipun Jisan tidak secara terbuka memohon padanya, itu tetap merupakan permintaan halus atas nama Raja Pil. Mata Pil King Lu Feng cerah mendengar kata-katanya, dan menatap Jisan dengan penuh penghargaan. Ya, maksud saya sama sekali tidak ada niat jahat. Tuan Muda Jisan dapat menjamin atas nama saya. Selain itu, dengan Menara Taiyuan yang baru saja didirikan, Anda masih membutuhkan orang, kan? Saya seorang fanatik penyulingan pil, dan saya akan adil, dengan senang hati membantu Anda sebagai asisten. Jika Anda masih tidak yakin, jangan ragu untuk memesan Oleh Lu sesuai keinginan Anda selama 1 dekade atau lebih. Tidak akan terlambat bagi kami untuk mengadakan upacara master murid sampai Anda puas dengan pemeriksaan Anda. Orang tua itu bersedia membuat konsesi yang signifikan untuk mengejar pengetahuan. Kata-katanya akan mengejutkan lebih dari setengah penduduk Velurium Capital. Raja Pil peringkat ke-8, di 50 teratas di antara Raja Pil ibu kota, bersedia menjadi magang seseorang secara gratis. Seorang Raja Pil sekalibernya adalah sosok yang benar-benar berpengaruh di kota ini. Bahkan rumah peringkat ke-9 belum tentu bisa meminta jasanya. Satu-satunya yang memiliki ukuran dan kemampuan untuk menarik Raja Pil peringkat ke-8 adalah klan besar, dan bahkan kemudian hubungan itu lebih merupakan kemitraan daripada pekerjaan. Dalam keadaan biasa, tidak pernah terdengar bagi klan manapun untuk hanya mendikte dan memerintahkan Raja Pil peringkat ke-8. Selain itu, Pil King Lu Feng adalah Raja Pil yang cukup terkenal di antara rekan-rekannya dengan pangkat yang sama. Tuan yang terhormat, Oleh Lu juga memiliki toko di sini di Pasar Dewa Petani. Meskipun tidak di lokasi yang baik, bisnis kami selalu makmur. Jika Anda mau, toko itu akan menjadi milik Anda mulai sekarang dan seterusnya. Anda dapat memperlakukannya sebagai hadiah magang dari murid masa depan Anda. Lu Feng telah meletakkan segalanya di atas meja dalam upaya untuk meyakinkan Jiang Chen. Tingkat yang ingin dia tuju bahkan mengejutkan Jisan. Berkenalan dengan toko yang dimaksud, Jisan menyadari bisnisnya yang sedang booming. Meskipun itu bukan salah satu toko kelas 1 di Velurium Capital, itu nyaman duduk di antara toko kelas 1 dan kedua dalam hal ukuran. Selain itu, peringkatnya bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena sifat Lu Feng yang tidak terkekang dan sulit diatur. Itu membuatnya jarang terkesan dengan orang lain, secara tidak langsung mencegahnya bergabung dengan faksi manapun. Tanpa pelindung, menggunakan akal saja untuk naik ke puncak Velurium Capital adalah usaha yang sangat sulit. Inilah alasan mengapa Pil King Lu Feng tidak memiliki klasifikasi tingkat atas terlepas dari ketenarannya. Faktanya, klan naga melingkar pernah mencoba merekrut layanan Pil King Lu Feng, tetapi ditolak. Pil King Zhen, secara teori saya seharusnya tidak ikut campur dalam urusan Anda. Namun, saya akan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat Pil King Lu Feng benar-benar memberikan rasa hormat penuh kepada seseorang. Ketulusannya jelas. Mengapa tidak berpikir, sudah selesai? Nah, ini hanya pemikiran saya dari sudut pandang seorang teman, haha. Apakah Anda ingin membawanya sebagai murid Anda, itu terserah Anda. Jisan berbicara sekali lagi atas nama Raja Pil. Dia telah secara tidak sadar memberi Jiang Chen label sebagai bagian dari Kam Coiling Dragon Clan. Mengingat bahwa Pil King Lu Feng ingin mencari master, dia juga secara alami akan dikelompokkan dengan Coiling Dragon Clan di masa depan. Itu tentu bukan hal yang buruk bagi klannya. Jiang Chen menghela nafas ringan. Dari sikap Raja Pil, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menolak.
Bukan karena Jiang Chen menganggap dirinya tidak memenuhi syarat sebagai master. Titik keraguannya adalah, seperti yang dikatakan Ji San sebelumnya, kesetiaan dan keandalan. Jika Pil King Lu Feng benar-benar dapat diandalkan, apa salahnya mengambil dia sebagai murid? Menara Taiyuan baru saja didirikan. Pada saat seperti ini, pasti bagus bagi seorang ahli untuk bergabung. Mencapai keputusan, Jiang Chen sedikit mengangguk ke Raja Pil. Pil King Lu Feng, bahwa kamu akan mencariku sebagai tuanmu memang sedikit aneh. Namun, keterus-teranganmu yang langka telah membuatku terkesan. Mengapa kita tidak menganggapmu sebagai siswa terlebih dahulu? Mari kita lakukan periode pengamatan di yang kita berdua bebas untuk mengingkarinya kapan saja. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Jiang Chen tidak berbicara secara mutlak, melainkan meninggalkan celah. Dengan begitu, ada jalan keluar jika mereka benar-benar tidak cocok. Ya, kalau begitu, Pil King Lu Feng sangat senang. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya memiliki mata yang sangat baik untuk orang-orang, dan saya merasa bahwa Anda benar-benar memenuhi syarat untuk mengajari saya. Setidaknya dalam hal fraksi Pil Devian, ada banyak ruang bagi saya untuk belajar darimu. Jiang Chen tertawa putus asa. Dia tahu bahwa Pil King Lu Feng mencarinya sebagai master karena master misterius yang dia sebutkan. Daripada mencari seorang master, itu lebih seperti dia mencari seorang master-master. Sayangnya, master misterius itu sepenuhnya fiktif di pihak Jiang Chen. Sulit untuk mengatakan apakah Pil King Lu Feng akan yakin mengambil Jiang Chen sebagai tuannya jika dia tahu bahwa tuan yang terakhir tidak ada. Hal-hal seperti itu tidak perlu disebutkan, tentu saja. Tuan Muda San, Anda harus menjadi saksi. Awasi dia untuk memastikan tuan yang terhormat tidak mengingkari kata-katanya. Pil King Lu Feng masih sedikit khawatir, dan ingin menyeret Ji San ke dalamnya juga. Ji San tersenyum, tidak perlu khawatir selama kamu tidak berubah pikiran. Pil King Zhen adalah pria yang baik, dan seiring waktu akan diyakinkan oleh niat baikmu. Raja Pil Lu Feng tertawa bangga. Oleh lu bukan seseorang yang memotong dan berubah dengan angin. Mulai sekarang, aku hanya akan setia pada fraksi Pil Devian. Itu tidak akan berubah, bahkan jika sebilah pedang mendarat di leherku. Mengatakan demikian, dia berbalik dan berlutut ke Jiang Chen. Tuan, terimalah kota ini dari muridmu. Jiang Chen bergegas memotongnya. Pil King Lu Feng. Tidak, tuan yang terhormat, tolong jangan panggil saya seperti itu. Mulai sekarang, oleh lu sudah cukup. Menyebut saya Raja Pil berarti menempatkan saya di atas alas. Di depan tuan, saya tidak berani menyebut diri saya seorang raja. Jiang Chen kehilangan kata-kata. Maka upacara master yang absurd selesai di bawah pengawasan Ji San. Gembira, wajah Pil King Lu Feng terbelah menjadi seringai nakal. Tuan, jika Anda memiliki perintah untuk saya, katakan saja. Ah ya, anak itu Wang Teng. Dia menderita kekalahan besar hari ini, dan pasti akan datang untuk membuat masalah di masa depan. Tuan, Anda harus waspada. Dengan upacara berakhir, lelaki tua itu segera menempatkan dirinya pada posisi murid yang baik, dan mulai memikirkan nama Jiang Chen. Ji San mengangguk setuju. Pil King Lu Feng, sekarang kamu telah mengakui Pil King Zhen sebagai gurumu. Memang benar bahwa kamu harus memikul sebagian dari bebannya. Terutama dalam masalah Wang Teng, dia akan mencoba untuk membalaskan dendamnya 10 kali lipat padamu. Biarkan dia mencoba. Pil King Lu Feng memerah karena marah dan mengutuk dengan keras. Aku tidak berurusan dengan apapun sebelumnya, tetapi mulai sekarang, urusan tuan adalah urusan oleh lu. Jika dia berani menantang tuan yang terhormat, maka aku akan memukulnya tanpa alasan. Meskipun kemampuan bela diri Pil King Lu Feng tidak dapat dikatakan sebagai yang terbaik di Velurium Capital, dia masih seorang ahli kerajaan kaisar. Dibandingkan dengan anggota generasi muda seperti Wang Teng, dia jauh lebih kuat. Namun, untuk mengatakan bahwa Raja Pil bisa mengalahkan Wang Teng adalah berlebihan. Pengikut yang terakhir tidak hanya untuk pertunjukan. Pil King Zhen, Anda telah melakukan layanan hebat kepada klan naga melingkar dalam menghancurkan plot klan Majestic. Saya akan membuat permintaan untuk beberapa ahli kerajaan kaisar untuk berjaga-jaga di sini sekembalinya saya, untuk melindungi dari masalah apapun yang mungkin ditimbulkan oleh Wang Teng. Sebagai pesolek kaya di ibu kota, Ji San akrab dengan semua metode rekan-rekannya. Wang Teng telah gagal hari ini, tetapi dia tidak mungkin menyelinap begitu saja dan merawat luka-lukanya. Gelombang balas dendam gila pasti akan mengikuti.
Mungkin tidak dengan pil, tetapi tindakan gelap tertentu tidak dapat dikesampingkan. Singkatnya, jika seorang pembunuh yang kuat mengeluarkan pil King Zen, maka klan Majestic akan dengan mudah mengganti kerugian mereka dan memberlakukan beberapa bunga juga. Jisan sangat menyadari hal ini, karenanya keengganannya untuk pergi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pil King Zen dari Menara Taiyuan sangat penting dalam konflik masa depan klan naga melingkar melawan klan Majestic. Pil King Lu Feng mengangguk juga. Tuan Muda Jisan memiliki hak untuk itu. Klan Majestic selalu berpikiran sempit dan tidak toleran. Tidak mungkin mereka akan menerima kerugian seperti itu. Lebih baik mengirim beberapa ahli untuk menangani tanggapan mereka yang tak terhindarkan. Petik 2. Meskipun Jiang Chen yakin dengan kemampuannya sendiri, dia tahu cara faksi-faksi yang kuat ini cenderung bertindak. Ibu kota surgawi abadi dan sekte langit Ninesuns, misalnya, bertindak dengan arogansi murni. Bahkan dengan luasnya myriad domain dan banyak sekte di dalamnya, kehancuran hanyalah sebuah kata. Bagaimana mungkin Menara Taiyuan yang baru saja dibuka sebanding dengan mereka? Mengingat gaya sombong Wang Teng, Jiang Chen sudah bisa membayangkan tindakan balas dendam yang tak ada habisnya. Tapi, dia tidak sampai ke tempatnya hari ini karena ketakutan dan kehati-hatian yang tidak perlu. Kembali ke myriad domain, dia tidak bisa bertindak seperti yang dia inginkan karena dia takut mempengaruhi sesama anggota sekte. Sekarang sekte telah jatuh, dia tidak lagi memiliki apapun untuk mengikatnya, dan ada jauh lebih sedikit kekhawatiran di hatinya. Bagaimana dengan klan Majestic? Menggunakan pil panjang umur saya, menginjak Menara Taiyuan saya, apakah saya harus tersenyum kepada Anda setelah itu? Terlepas dari betapa menyenangkan temperamennya, Jiang Chen bukanlah penurut. Tuan Muda Jisan, saya meninggalkan tempat ini dalam perawatan Anda. Saya perlu membuat beberapa persiapan. Saya akan memberikan kuliah terbuka selama 3 hari ke depan. Pil King Lu Feng sangat cerah setelah mendengar ini. Ya, kuliahnya. Apa yang dinanti-nantikan? Guru yang terhormat, apa yang akan Anda bicarakan? Mengapa tidak memberitahu saya sebelumnya, dan biarkan saya memberikan kuliah di tempat Anda? Bagaimana? Dikatakan bahwa para siswa harus menjalani kerja keras ketika tuannya memiliki urusan yang merepotkan. Petik 2. Jisan mengangguk sebelum dia menoleh ke Jiang Chen. Pil King Zen, jangan khawatir tentang keamanan Menara Taiyuan. Serahkan sepenuhnya padaku. Itu bukan bualan yang sia-sia. Paling tidak, keturunan dari klan naga melingkar memiliki keberanian dan kekuatan sebanyak ini. Menara Taiyuan telah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam konflik melawan klan Majestic hari ini. Ini saja sudah cukup menjadi alasan bagi Jisan untuk mengajukan petisi kepada ahli dari klan untuk bertindak sebagai pendukung mereka. Sesuai dengan kata-kata Jisan, para eksekutif klan naga melingkar segera mengirim tim ketika mereka mengetahui masalah tersebut di Menara Taiyuan. Seorang tetua klan yang berada di peringkat ke-8 di ranah kaisar secara pribadi menjaga tempat itu. Rasa hormat sepenuhnya ditunjukkan. Tuan Muda San, pemimpin klan mengetahui kejadian di sini. Anda melakukannya dengan baik. Banyak senior di klan yang memuji Anda. Penatua ini khususnya bernama Jitianya. Meskipun dia tidak berada di posisi paling atas di klan, dia tetap orang yang berbobot. Dengan dia di Menara Taiyuan, bahkan pembunuh yang paling bijaksana pun tidak bisa berhasil. Bagaimanapun, itu masih Velurium Capital. Ada batasan jumlah plot yang bisa dilakukan seseorang. Melewati batas ini akan memancing ketidaksenangan dan kemarahan dari pembuat undang-undang, yaitu 7 Kaisar. Bab 785, menjadi saudara tersumpah. Berkat perlindungan kuat klan naga melingkar, beberapa rencana licik yang dilakukan klan Majestic secara rahasia tidak membuahkan hasil. Jiang Chen memanfaatkan keamanan untuk membuat persiapan yang cukup untuk kuliahnya yang akan datang. Dia mengatur banyak studi kasus dan materi fraksi pil Devian. Dia mengajar selama 4 jam berturut-turut setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Pada hari pertama, hanya ada sekitar 2.000 orang yang datang untuk mendengarkan. Pada hari berikutnya, jumlahnya membengkak menjadi sekitar 4.000. Seperti kata pepatah, berita menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Pada hari ketiga, ia memiliki lebih dari puluhan ribu pendengar. Melihat betapa populernya ceramah Jiang Chen, Menara Taiyuan mengambil kesempatan untuk mempromosikan kreasi mereka kepada orang banyak. Mereka menjual semua pil yang mereka promosikan dan menerima pesanan di muka, mengisi buku-buku untuk setengah tahun berikutnya. Popularitas ini membuat ayah dan anak Wei menyeringai lebar.
Untuk sementara waktu, mereka dibanjiri emosi saat mereka menyaksikan Jiang Chen berceramah dengan fasih dari platform pembicara. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu kebetulan belaka akan benar-benar mengubah nasib House Wei. Berkat Jiang Chen, House Wei telah berhasil menekan perselisihan sipil mereka. Berkat Jiang Chen, House Wei telah memenangkan kembali niat baik klan naga melingkar. Berkat Jiang Chen, House Wei akhirnya bangkit sebagai kekuatan baru dalam industri pil di pasar Dewa Petani. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak berani mereka bayangkan di kepala mereka beberapa bulan yang lalu. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan adegan ini ketika mereka tidur. Semuanya, sayangnya waktu terbatas, jadi sejauh ini yang akan saya bicarakan hari ini, Jiang Chen mengumumkan dari platform pembicara. Kuliah 3 hari akhirnya mencapai akhir. Penonton di bawahnya bagaimanapun, berteriak keras. Pil King Zhen, aku mohon, tolong lanjutkan kuliahmu selama beberapa hari lagi. Pil King Zhen, Velurium Capital belum pernah mendengar ceramah yang begitu menarik selama bertahun-tahun. Pil King Zhen, aku pendukung beratmu mulai sekarang. Pil King Zhen, tolong terima aku. Anda akan membutuhkan banyak tenaga karena Anda baru saja memenangkan Taiyuan Lodge untuk diri Anda sendiri. Saya bersedia bekerja sebagai asisten toko. Pil King Zhen, aku tidak butuh gaji. Saya bisa bekerja secara gratis. Orang harus mengakui bahwa fraksi Pil Devian agak glamor. Setelah 3 hari kuliah dari Jiang Chen, faksi kuno dan misterius yang merupakan aliran pemikiran ini telah menyebabkan sensasi langsung di Velurium Capital. Itu telah menarik banyak pendukung fanatik baru yang tak terhitung jumlahnya. Jelas bahwa semua orang ini menganggap Jiang Chen sebagai idola mereka sekarang. Jiang Chen tersenyum, kami tentu saja akan merekrut beberapa karyawan baru. Tapi kami memiliki begitu banyak penonton, dan kami jelas tidak dapat mempekerjakan semua orang yang hadir hari ini, bukan? Kami akan membuka rekrutmen besok, dan semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan nilai mereka. Jangan sedih jika tidak terpilih, karena masih banyak kesempatan di masa depan. Adapun kuliah, sayangnya saya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jelas sangat tidak realistis bagi saya untuk memberikan kuliah setiap hari. Jika takdir menghendakinya, maka saya dapat kuliah selama beberapa hari lagi suatu hari nanti. Jelas bahwa Jiang Chen tidak punya waktu untuk berbicara setiap hari. Jika bukan demi memoles reputasi baru Menara Taiyuan, di mana dia akan menemukan motivasi untuk memberikan kuliah di tempat pertama. Kenyataannya, Jiang Chen tidak sepenuhnya menyukai peristiwa yang terus-menerus membuatnya menjadi pusat perhatian terlalu banyak. Seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin. Di permukaan, klan Majestic adalah satu-satunya pihak yang tersinggung oleh Menara Taiyuan hari itu. Tapi Menara Taiyuan telah menjadi pusat perhatian selama beberapa hari, dan tidak ada yang tahu apakah banyak pemain besar di pasar Dewa Petani cemburu dengan perhatian yang didapat toko itu. Oleh karena itu, Jiang Chen akhirnya memutuskan untuk tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu setelah pembukaan yang sempurna. Dia berencana untuk mencerna dengan baik semua keuntungan yang mereka dapatkan selama beberapa hari terakhir. Kecepatan di mana Menara Taiyuan telah meningkat sebenarnya jauh melebihi harapan awalnya. Tidak perlu naik terlalu cepat. Sebuah kekuatan yang naik terlalu cepat pasti akan menarik perhatian dan penindasan dari semua kekuatan yang ada. Jiang Chen tidak ingin Menara Taiyuan diserang karena mereka terlalu menonjol. Ayah dan anak Wei pergi untuk menyambutnya saat Jiang Chen berjalan menuruni panggung. Saat ini, Jiang Chen adalah bintang keberuntungan mereka dan bodhisattva hidup yang benar-benar perlu mereka jaga. Kamu telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir, Pil King Zhen. Ini semua berkat Anda bahwa Menara Taiyuan dapat memiliki masa depan seperti hari ini. Wei Tianxiao memuji dari lubuk hatinya. Pil King Zhen, Tuan Muda Jisan telah datang lagi hari ini. Dia menunggumu di dalam, kata Wei Jie. Selama beberapa hari terakhir, Tuan Muda Jisan telah menghabiskan hampir seluruh waktunya bermalas-malasan di dalam Menara Taiyuan. Tentu saja, Jiang Chen bukannya tidak menyadari niat Tuan Muda Jisan. Dia memberi keduanya senyuman sebelum berjalan masuk. Mereka juga menemaninya. Hubungan antara rumah Wei dan klan naga melingkar telah diperbaiki beberapa hari terakhir ini, dengan klan mengirim beberapa petinggi untuk mengobrol dengan keluarga Wei dan meyakinkan mereka bahwa keluarga Wei telah sekali lagi menjadi sekutu terpercaya klan naga melingkar. Setelah ketiganya memasuki toko, Tuan Muda Jisan berbicara kepada Wei Tianxiao, Tuan Rumah Wei,
tolong atur kamar pribadi untuk kami. Wei Tianxiao mengangguk dan pergi untuk mengurus permintaan ini secara pribadi. Hanya butuh beberapa saat untuk menyiapkan kamar pribadi. Tuan Muda Jisan tersenyum, bolehkah saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya untuk mengobrol, Pil King Zhen? Jiang Chen kurang lebih mengerti apa yang diinginkan Tuan Muda itu, jadi alih-alih memberikan alasan dan menjauh, dia mengangguk sambil memberi isyarat, setelah kamu. Tuan Muda Jisan melirik ayah dan anak Wei, kamu bukan orang luar bagiku, jadi masuklah juga. Wei Tianxiao tampak kewalahan dengan kebaikan yang ditunjukkan Tuan Muda Jisan kepadanya. Dia dengan hati-hati mengikuti di belakang keduanya. Setelah mereka semua masuk ke kamar pribadi, Tuan Muda Jisan berbicara dengan ekspresi serius, saya tidak akan bertindak begitu lancang, Pil King Zhen, tetapi Tuan klan saya secara pribadi meminta untuk menemui saya kemarin. Dia bertanya tentang Menara Taiyuan, saya memberitahu dia banyak hal baik tentang Menara Taiyuan, dan dia mengemukakan masalah pil panjang umur atas kemauannya sendiri. Kamu tidak memberinya pil panjang umur, kan? Jiang Chen tampak khawatir. Tuan Muda Jisan menghela nafas, aku ingin, tapi akhirnya aku berhasil menahan diri. Saya takut Tuan klan mungkin tidak bisa menahan tarikan itu. Dari apa yang saya lihat, dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Di akhir diskusi kami, dia mengatakan kepada saya dengan terus terang bahwa dia telah menyimpulkan tanggal pasti dia akan mulai kehilangan kultivasinya. Dalam kasus terbaik, dia memiliki 1 tahun tersisa sebelum dimulai. Jika tidak, itu mungkin terjadi hanya dalam setengah tahun. Secepatnya, Wei Tianxiao tercengang. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Dia hanya mengangguk kecil sebagai jawaban. Tidak ada orang luar di sini, Pil King Zhen, dan aku ingin berterus terang denganmu. Pil Pinecrane yang Anda sebutkan kepada saya terakhir kali memberi saya sedikit harapan. Saya tahu bahwa pil ini adalah harapan yang samar-samar, tetapi bahkan harapan yang kabur pun tetaplah harapan, bukan? Jika saya boleh bertanya, apakah Anda yakin Tuan Anda tahu cara memperbaiki pil Pinecrane? Petik 2. Jiang Chen telah menyebutkan ini kembali di Little Lei Sureli Cloud. Karena itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Menilai dari nada suaranya, guruku seharusnya tahu cara memperbaiki pil Pinecrane. Kalau begitu, bisakah kamu mencoba menghubungi gurumu? Tuan muda itu terdengar agak ragu-ragu. Dia segera mencoba meyakinkan Jiang Chen, saya tahu bahwa tuanmu hanya memberi Anda 1 kesempatan untuk menghubunginya, dan saya tahu bahwa akan sangat disayangkan untuk menggunakan kesempatan ini. Tetapi klan naga melingkar bersedia memberi Anda kompensasi dengan cara apapun. Selama itu sesuai dengan kemampuan kami akan memberi Anda kompensasi apapun yang Anda minta. Tuan Muda Jisan terdengar sangat serius. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Yang disebut guru dan yang disebut kebetulan ini hanyalah kebohongan yang telah dia buat sebelumnya. Alasan dia melakukannya adalah untuk menghentikan pertanyaan yang mengganggu dan permintaan perkenalan dari Raja Pil. Dia juga tidak berencana untuk mengubah ceritanya sekarang. Mengamati kesunyian Jiang Chen, Tuan Muda Jisan berkata dengan mendesak, Pil King Zhen, jika Raja Klan saya dapat memperpanjang hidupnya selama 1000 tahun lagi, dia pasti akan menjadi kaisar besar berjudul dan naik sebagai kaisar agung ke-8 dari Velurium Capital di masa depan. Ketika itu terjadi, dia bahkan bisa memberikan posisi rumah bangsawan peringkat 9 kepadamu tanpa masalah apapun. Petik 2. Ayah dan anak Wei sama-sama tergerak oleh janjinya. Hadiah ini sangat murah hati. 1000 tael emas mudah ditemukan di Velurium Capital, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang tanah. Ada banyak orang kaya yang ingin membeli sebidang tanah untuk diri mereka sendiri, tetapi ditolak. Tanpa akumulasi ratusan atau ribuan tahun, hampir tidak mungkin bagi seseorang yang tidak memiliki dasar di Velurium Capital untuk membentuk diri mereka menjadi rumah bangsawan peringkat ke-9. Hampir tidak ada orang yang berhasil melakukannya dari awal. Klan mana yang bukan merupakan hasil dari warisan turun-temurun? Siapa di antara mereka yang tidak perlahan naik ke tempat mereka berada melalui upaya yang sungguh-sungguh? Ayah dan anak Wei sangat ingin memohon bantuan Jiang Chen atas nama Tuan Muda, tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka tidak memiliki suara dalam masalah ini. 3 pasang mata menatap lurus ke arah Jiang Chen. Jiang Chen menghela nafas pelan, Tuan Muda Jisan, bisakah kamu menemukan Cloudpain Bunglon tak terlihat? Jika Anda tidak dapat menemukan bahan ini,
maka semuanya sia-sia tidak peduli apa yang saya katakan atau lakukan. Petik 2. Saya sudah memposting pemberitahuan bounty. Siapapun yang membawa buah ini kepada kami akan dihargai dengan 100 juta batu roh suci. Selalu ada harapan ketika imbalannya begitu banyak. Mata Tuan Muda Jisan berkobar dengan tekad. Tapi Jiang Chen tidak berpikir bahwa Clutpain Bunglon tak terlihat akan ditemukan semudah itu. Itu mungkin tidak ditemukan bahkan dengan iming-iming 100 juta batu roh suci. Bagaimanapun, ramuan roh peringkat langit hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Tentu saja, dia sendiri memiliki chameleon Clutpain tak terlihat. Hanya saja dia tidak begitu dekat dengan Tuan Muda Jisan sehingga dia akan memproduksi ramuannya sekarang. Selain itu, niatnya mungkin disalahartikan jika dia mengatakannya sekarang. Rasanya bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dibiarkan tanpa pilihan, Jiang Chen hanya bisa berkata, kamu telah melakukan banyak hal untuk menara Taiyuan akhir-akhir ini, Tuan Muda Jisan. Meskipun permintaan Anda mengganggu saya, tidak tepat bagi saya untuk menolak Anda juga. Saya akan menghubungi guru saya setelah Anda mengumpulkan dua bahan ini. Petik 2. Dia tidak mengungkit masalah hadiah. Tuan Muda Jisan sangat gembira ketika dia mendengar ini. Pil King Zen, klan naga melingkar tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Dengan langit dan bumi sebagai saksi, aku bersumpah bahwa klan naga melingkar berhutang budi padamu terlepas dari hasilnya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum, Tuan Muda Jisan adalah orang dengan kepahlawanan yang hebat, dan saya melakukan ini karena saya mengagumi karakter Anda. Nikmat sebenarnya ada di urutan kedua setelah ini. Petik 2. Tuan Muda Jisan menghela nafas, tidak heran orang selalu mengatakan bahwa kamu dapat berkenalan dengan mudah, tetapi bukan teman sejati. Ada beberapa orang dengan siapa Anda dapat berinteraksi selamanya, tetapi tidak mencapai pemahaman yang benar satu sama lain. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin Anda lakukan untuk mereka, bahkan jika Anda baru bertemu sebentar. Anda adalah salah satunya, Pil King Zen. Saya memiliki permintaan lancang lain untuk dibuat, Pil King Zen. Petik 2. Tolong ucapkan, Tuan Muda Jisan. Tuan Muda tersenyum. Kamu dan aku cocok dari awal, dan aku berniat untuk menjadi saudara sumpah denganmu. Apakah itu suatu kehormatan yang bisa saya minta dari Anda? Petik 2. Ayah dan anak Wei terkejut. Meskipun Tuan Muda Jisan belum terpilih sebagai penerus klan naga melingkar, dia secara terbuka adalah kandidat yang paling disukai. Ada sangat sedikit orang yang diakui Tuan Muda di Velurium Capital. Bahkan mereka hanya bawahan yang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya secara setara. Seseorang yang Tuan Mudanya bersedia menjadi saudara sumpah belum pernah muncul di seluruh ibu kota Velurium, sampai hari ini. Jiang Chen tidak menyangka Tuan Muda Jisan akan mengajukan permintaan seperti itu. Ketika dia melihat wajah Tuan Muda Jisan yang benar-benar tulus, dia juga diliputi oleh emosi yang besar. Dia tertawa, tidak, ini adalah kehormatan bagi saya untuk menjadi saudara sumpah dengan Anda. Bagus, sangat bagus, hahaha. Saya telah membuat banyak teman sepanjang hidup saya, dan sekarang saya akhirnya menemukan seorang saudara yang juga dapat saya tunjukkan pengabdian penuh. House Lord Wei, tolong buat beberapa persiapan dan izinkan kami untuk meminjam tanah berharga Anda sebentar. Saya ingin membakar dupa dalam doa ke surga dan bumi dan menjadikan mereka sebagai saksi pada hari saya menjadi saudara sumpah dengan Pil King Zen. Petik 2.